WWE Raw debut Netflix pecahkan rekor penonton. Dominic Mysterio akan jadi World Champion. Seth Rollins dihapus dari film Captain America terbaru. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. WWE Raw debut Netflix pecahkan rekor penonton. WWE dan Netflix mengumumkan debut episode Raw on Netflix berhasil meraih 4,9 juta penonton global. Di Amerika Serikat, acara ini ditonton oleh rata-rata 2,6 juta rumah tangga, naik 116% dibandingkan rata-rata 1,2 juta penonton di tahun 2024. Ini juga jadi episode Raw terpopuler dalam 5 tahun terakhir. Hashtag WWE Raw jadi trending topik nomor 1 di Amerika Serikat, Brasil, Australia, dan Inggris. Hashtag Raw on Netflix juga trending di Brasil, Kanada, Meksiko, Spanyol, dan Amerika Serikat. Episode itu menampilkan beberapa pertandingan besar, termasuk CM Punk versus Seth Rollins sebagai main event. Acara dibuka dengan Roman Reigns versus Solo Sikoa dalam Tribal Combat Match. Sementara Rhea Ripley menang lawan Liv Morgan untuk jadi Women's World Champion. Bintang tamu seperti The Rock, The Undertaker, Logan Paul, Travis Scott, dan John Cena juga muncul. Cena memulai Far Away Tour-nya, sedangkan Hulk Hogan malah dapat cemoohan saat tampil singkat promosikan produk birnya. WWE belum sepenuhnya tersedia di Netflix seluruh dunia, belum ada di India, market besar WWE. Jadi, jika WWE sudah tersedia di seluruh dunia, penonton WWE bisa melambung bahkan mencapai 50 juta penonton secara global setiap minggunya. Menurut kalian, apakah ini angka yang sukses untuk WWE atau menurut kalian itu masih kurang? Komen di bawah. Dominic Mysterio akan jadi World Champion. Dominic Mysterio udah punya banyak pencapaian di WWE, dari jadi NXT North American Champion sampai jadi Tag Team Champion bareng ayahnya, Rey Mysterio. Tapi, Dominic punya target baru, yaitu jadi juara singles di main roster. Dalam wawancaranya di Busted Open Radio, Dominic bilang dia punya goals yang beda sama WWE. Tapi dia yakin bisa bikin rencana WWE sejalan sama impiannya. Awalnya, aku nggak pernah nyangka bisa sampai di titik ini. Tahun kelimaku di WWE, katanya. Aku debut di tahun 2020, meskipun aku udah 20 tahun ada di dunia ini. Secara teknis, debutku tuh di tahun 2005. Perjalanannya gila banget, tapi aku seneng jadi bagian dari ini semua. Soal targetnya, Dominic bilang dia pengen punya gelar single, walaupun dia nggak tahu apakah itu udah ada di rencana WWE. Aku nggak tahu pasti apa yang mereka rencanain buat aku, katanya. Tapi cepat atau lambat, rencanaku dan rencana mereka bakal selaras. Mereka nggak bakal punya pilihan selain kasih aku gelar. Menurut kalian, apakah Dominic pantas jadi World Champion di main roster? Komen di bawah. Seth Rollins dihapus dari film Captain America terbaru. Mei 2023, foto-foto Seth Rollins di lokasi syuting film Marvel yang awalnya berjudul Captain America New World Order bikin heboh. Film ini dijadwalkan rilis tanggal 14 Februari tahun 2025. Tapi belakangan ini, film itu menjalani banyak syuting ulang dan ganti nama jadi Captain America Brave New World. Dampaknya, Seth akhirnya dihapus dari film tersebut. Aku nggak jadi bagian dari film itu, kata Seth di Inside with Chris Van Vliet. Seth menjelaskan kalau penghapusan dirinya terjadi karena perubahan besar pada skrip dan proses syuting ulang. Jawaban apapun yang aku kasih ini cuma pendapatku aja, ujar Seth. Skripnya banyak dirombak, jadi peranku di film itu entah diubah atau dihapus total. Aku sempat audisi lagi buat mungkin peran baru atau versi lain dari peranku sebelumnya. Tapi akhirnya, mereka ambil arah yang berbeda. Aku ngerti mereka sekarang punya produk akhir yang semoga mereka puas. Semoga sukses, tapi ya tanpa Seth Rollins. November 2024, beberapa fans mengira melihat Seth di trailer Captain America Brave New World. Tapi Seth menegaskan lagi kalau dia sama sekali nggak ada di film. Aku bisa bilang dengan tegas, aku nggak ada di film itu, kata Rollins. Aku nggak mau ada yang nonton film itu hanya buat lihat aku. Aku nggak mau salah kasih informasi. Filmnya pasti bagus. Marvel selalu keren. Menurut kalian, apakah Seth Rollins cocok jadi pemain film Hollywood? Komen di bawah. Alexa Bliss siap comeback ke program WWE. Mantan WWE Raw Women's Champion, Alexa Bliss, udah hampir 2 tahun absen dari ring.
Tapi kabarnya dia bakal segera balik. Menurut laporan terbaru, comebacknya Alexa yang udah lama ditunggu-tunggu ini lagi disiapin sama tim kreatif WWE. Bahkan, merchandise dan promo barunya udah mulai digarap. Alexa terakhir kali bertanding di Royal Rumble tahun 2023, kalah dari juara saat itu, Bianca Belair. Setelah itu, dia tampil di acara The Masked Singer sebagai Axolot dan mengumumkan kehamilannya di bulan Mei. November lalu, dia dan suaminya, Ryan Cabrera, menyambut kelahiran anak pertama mereka. Spekulasi comeback Alexa Bliss mulai heboh lagi di tahun 2024 waktu dia mulai ngepost soal latihannya di gym. Fans makin gak sabar pas dia ngetis soal tahun 2025 yang bakal blissful. Terakhir kali kita lihat Alexa Bliss di WWE, dia masih ada di bawah pengaruh Uncle Howdy. Tapi, ada kemungkinan dia balik ke persona lamanya kayak The Goddess. Menurut kalian, apakah Alexa Bliss akan kembali di Royal Rumble besok? Komen di bawah. CM Punk masih ingin jadi main event di WrestleMania. Salah satu isu terbesar CM Punk dengan WWE di era 2014 adalah dia nggak pernah dapat kesempatan buat jadi main event di WrestleMania. Walaupun dia udah jadi juara dunia berkali-kali dan punya banyak momen besar, impian terakhirnya itu tetap sulit digapai. Sekarang, Punk udah balik ke WWE dengan hubungan yang lebih baik. Dia bahkan jadi main event debut Raw di Netflix. Dalam wawancaranya di Raw on Netflix Premiere Post Show, Punk ditanya apakah dia masih butuh main event WrestleMania untuk validasi. Menurutku aneh sih kalau dibilang itu nggak penting, kata Punk. Tapi juga aneh kalau kalian ngelihat aku dengan pikiran yang sama kayak 10-12 tahun lalu. Banyak orang pikir aku harus main event WrestleMania buat ngebuktiin sesuatu. Padahal, kalau aku nggak pernah balik, aku tetap punya karir Hall of Fame kan? Tapi kalau peluang itu datang, aku nggak bakal kabur. Meskipun itu bikin aku takut setengah mati. Punk juga ngomong soal harapannya untuk locker room WWE di era Netflix ini. Aku pengen orang-orang ngelihat aku dan mikir, itu harusnya aku. Aku pengen peluang itu. Aku pengen match penuh tekanan itu. Karena tekanan bikin berlian. Di locker room ini banyak banget orang berbakat buat cuma sekedar puas. Menurut kalian, apakah CM Punk harus jadi main event di WrestleMania tahun ini? Komen di bawah. Reaksi Tiffany Stratton menjadi WWE Women's Champion. Setelah hampir 6 bulan penuh drama jadi atau nggak jadi, akhirnya Tiffany Stratton memakai Money in the Bank briefcase-nya di SmackDown minggu kemarin dan sukses jadi WWE Women's Champion. Pastinya, langkah ini punya konsekuensi, karena Tiffany harus ngalahin mantan teman sekaligus rivalnya, Nia Jax. Tapi untuk saat ini, Tiffany lagi menikmati euforia kemenangannya dan itu wajar banget. Dia bahkan sempat pamer di red carpet premiere Raw Netflix Selasa kemarin. Dalam wawancara sama Denis Salcedo, Tiffany cerita soal perasaannya setelah cash in yang sukses itu. Aku ngerasa luar biasa, katanya. Beberapa hari terakhir ini, kayaknya aku masih belum benar-benar sadar sih. Tiffany juga ngaku belum sempat ngerayain besar-besaran sejak kemenangannya itu. Dia lebih milih buat santai dan menikmati momen. Saat ditanya soal detik-detik kemenangan, dia bilang kalau semuanya baru terasa nyata setelah dia berhasil. Selama proses itu, aku ngerasa kayak autopilot. Jelasnya, tapi pas aku landing moonsaultku dan akhirnya menikmati momen itu, semuanya mulai terasa nyata. Semua kerja keras selama 3 tahun terakhir, berdiri di atas meja, megang title itu rasanya luar biasa. Terus, Vanessa Hudgens cuma 3 langkah di depanku. Itu makin luar biasa. Menurut kalian, apakah Tiffany Stratton akan menjadi champion yang keren ke depannya? Komen di bawah. WWE ingin ubah Hulk Hogan jadi heel. Hulk Hogan muncul di debut Raw on Netflix untuk mempromosikan sponsor baru, Real American Beer, sekaligus merayakan kemitraan WWE dengan Netflix. Namun, cemoohan keras yang diterimanya jadi sorotan utama. Menurut laporan terbaru, beberapa sumber WWE sudah memprediksi Hogan bakal dapat reaksi negatif. Sumber itu juga bilang WWE mungkin akan mengevaluasi kembali cara menggunakan Hogan ke depannya. Bahkan ada spekulasi, Hogan bisa beralih jadi heel untuk memanfaatkan reaksi ini. Kerja sama Real American Beer dengan WWE tetap dilanjutkan meskipun ada ide untuk mengganti ikon promosi dengan talenta atau legenda WWE yang lebih modern. Menurut kalian, apakah Hulk Hogan sudah tidak relevan dengan fans WWE zaman sekarang? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 8.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we playing incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible.
incognito. Forbidden fire